Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Berkaca daripada kehidupan yang ada di sekitar kehidupan kita sesama umat manusia, kita mendengar, bahkan seringkali kita menyaksikan, baik dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan orang lain yang ada berdekatan dengan kita, ataupun sejarah-sejarah kehidupan manusia yang lampau, menceritakan tentang kesuksesan, keberhasilan. Bahkan keberhasilan ini menjadi satu legenda dalam kehidupan kita, menjadi cerita, menjadi sejarah dalam catatan kehidupan kita manusia. Tadinya orang ini berhasil dan kemudian ambruk keberhasilan kesuksesannya itu dengan berakhir sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat menyedihkan. Atau sebaliknya, ada orang yang tadinya hidupnya melarat, tak punya apa-apa, dengan niat untuk berusaha, untuk mencapai tujuan hidup yang meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya, dan maka apa yang dia cita-citakan tercapai. Kesuksesan, keberhasilan, dan kegagalan dalam kehidupan kita telah memberikan satu kontribusi pemikiran, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa di dalam Islam ini, setiap perjalanan kehidupan kita dipantau sepenuhnya oleh perintah-perintah Allah yang bersifat wajib, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, dan juga perintah-perintah yang disabdakan, yang disampaikan oleh Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin saya mengatakan bahwa masa mudamu adalah masa untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak hatimu. Ingatlah masa muda sebelum tiba masa tuanya. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan 2 dari 5 hal yang akan kami sampaikan. Iktanim khamsin qabla khamsin, sababaka qabla haramika, waginaka qabla fakrika. Yang kedua adalah, ingatlah masa sukses kamu, masa kekayaan kamu, sebelum tiba masa kejatuhan, kemiskinan. Kadang-kala manusia ini tidak menyadari bahwa ketika dia sukses, dia tidak bersyukur atas kesuksesan itu. Dan ketika dia jatuh, dia mulai menyalahkan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika dia sukses, dia melupakan semua nikmat kebaikan yang Allah berikan. Apalagi orang-orang kafir tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sehingga Al-Quran memberikan peringatan, nikmat mana lagi yang kalian sembunyikan, yang tidak kalian syukuri, terutama oksigen, nafas yang kita hirup siang dan malam, itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Diberikan kita kesehatan untuk kita boleh beraktivitas. Dan dengan aktivitas itulah ikhtiar kita, usaha kita diberkahi. Dan ketika diberkahi, kita lupa bahwa semua itu adalah intervensi, campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang beriman. Lalu pertanyaannya, bagaimana terhadap orang-orang kafir? Sama saja. Ketika manusia memohon, meminta pertolongan, apa yang dia inginkan, maka nu'tihi minha, kata Allah, kami berikan. Meminta dunia, meminta akhirat, nu'tihi minha, kami berikan, kata Allah. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang tidak diberikan. Karena sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rahman dan Rahim. Rahmaniyah diberikan kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun kepada yang kafir. Ketika meminta harta, meminta akhirat, diberikan, nu'tihi minha, kata Allah. Kami berikan. Wa janasy syakirin, tapi kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi persoalan yang mendasar dalam kehidupan kita, ketika kita diberkahi tidak bersyukur, dan nanti jatuh baru kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan sukses atau dalam kejatuhan kita selalu mengingat Allah. Faskuruni askurkum, waskuruni wala takfurun. Barang siapa mengingat aku, kata Allah, maka aku mengingatnya.
Barang siapa mendatangiku dengan berjalan, kata Allah, aku akan berlari menjumpai hambanya. Ini adalah contoh kehidupan kita yang diberikan pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ingatlah masa suksesmu sebelum masa kejatuhanmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Tidak sedikit orang yang menyesali. Bahkan ketika dia jatuh ke dalam jurang kejatuhan, kemiskinan, kemelaratan, dia pergi berhamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, susah maupun senang, bergantung dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber pertolongan kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Meminta kepada Allah, lari kepada Allah dengan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah dengan menyadari semua perbuatan yang kita lakukan bahwa tidak menguntungkan diri kita. Kalau kita beruntung dalam hidup, bukan Allah yang senang, kita yang senang. Kalau kita rugi dalam hidup, bukan Allah yang rugi, kita sendiri yang rugi. Logika sederhana inilah yang mendorong kita untuk selalu berbakti, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan, nasta'inu bisobri wa sholati, innallaha ma'as sabirin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.